Bab 61. Pelayan sang bos CEO. Kirana berjalan menuju ruangan Bara, dilihatnya di depan pintu ada Bastian yang sudah menunggunya. "Babang Tian, sudah lama menungguku." Yanti mendekati Bastian tapi Bastian hanya acuh, ia melewati Yanti dan mendekati Kirana. "Tuan sudah menunggu? Ayo," ucap Bastian mengajak Kirana masuk tapi saat akan masuk, tiba-tiba Bara membuka pintu, ia ingin memarahi Bastian yang lama membawakan makan siangnya. "Kirana," ucap Bara memandang Kirana di depan pintu dengan membawa tempat makan khusus untuknya. Sebelum Kirana berbicara, seorang pria dari belakang memanggil. "Bara," teriak Daniel saat melihat Bara bersama wanita pujaan hatinya. Bara melihat pria yang tak asing menurutnya, ia ingat pria itu adalah Daniel, saingannya dulu. Bara selalu bersaing dengan Daniel dalam hal apapun, termasuk pekerjaan, tapi sayangnya Daniel selalu kalah dari Bara. Bara tidak menjawab panggilan Daniel, ia hanya menatapnya datar. "Ayo masuk," Bara menggandeng lengan Kirana dan membawanya masuk ke dalam ruangannya. Ternyata Daniel mengikutinya dari belakang. "Bara, kenapa kau meninggalkan aku? Aku jauh-jauh datang ke sini hanya ingin menemuimu." Daniel berbicara tapi bukan memandang Bara, ia dari tadi terus menatap Kirana. "Jaga pandanganmu, kalau kau tak ingin matamu hilang satu." Bara menatap tajam Daniel. "Wow, Bara, kau selalu saja kejam padaku, aku hanya ingin berkenalan dengan wanita cantik ini." Daniel tidak takut dengan ancaman Bara, ia terus menatap Kirana, yang berdiri diam di dekat Bara. "Siapa namamu?" "Aku datang ke sini hanya ingin bertemu denganmu. Aku sudah jatuh cinta padamu sejak pertama kali melihatmu." Daniel terus tersenyum di depan Kirana. Bara menggertakkan giginya menahan amarah. Ia membawa Kirana ke belakang tubuhnya. "Jangan macam-macam, dia calon istriku," ucap Bara sambil menatapnya tajam. "Masih calon? Belum jadi istri jadi aku masih punya kesempatan untuk mendekatinya, benarkan cantik?" Daniel tak peduli ucapan Bara, ia mengedipkan matanya kepada Kirana. Batas kesabaran Bara sudah habis, ia sudah bersiap memberikan bogem mentahnya ke arah Daniel tapi dicegah Kirana. "Tuan," Kirana memegang lengan Bara dan membawanya menuju sofa. "Ayo kita makan, aku sudah membuatkan makanan untukmu." Kirana membuka tempat makan yang ia bawa. Dengan tidak tahu malunya, Daniel ikut duduk di sofa mendekati mereka. "Wah, sepertinya enak." Daniel mengambil makanan ke dalam piring kemudian memakannya. "Ya Tuhan, makanan ini sungguh lezat." Daniel langsung memakan makanan itu. Bara dan Kirana hanya bengong melihat Daniel makan. Setelah sadar Bara langsung mengambil makanannya dan ikut makan. Ia takut Daniel menghabiskannya. Mereka terlihat seperti kompetisi makan. Kirana hanya tersenyum melihatnya. Tiba-tiba pintu terbuka, Bima masuk dengan membawa sebuah map untuk Bara. "Kalian sedang apa? Apa ada kompetisi makan di sini?" ucap Bima yang ikut duduk di sana. Kemudian ia memandang Daniel di sampingnya, ia tahu siapa Daniel. "Kenapa pria ini ada di sini?" ucap Bima. "Kenapa? Aku hanya ingin bertemu dengan wanita cantik ini," ucap Daniel setelah menyelesaikan makannya. Bima memandang Kirana, kemudian memandang Bara. "Apa kau tidak tahu kalau Kirana calon istri Bara?" Bima berbisik pada Daniel. "Oh, namanya Kirana?
Aku tahu tapi kan baru calon dan belum jadi istri, belum tentu Kirananya mau menikah dengan seorang pria yang suka terong, ucap Daniel tanpa perasaan. Bima bawa pria itu keluar. Sebelum ku hajar, Bara berdiri menahan emosinya setelah mendengar ucapan Daniel. Ia masih normal dan masih menyukai Goa. Tanpa kata Bima langsung menyeret Daniel keluar. Karena sepertinya emosi Bara sudah naik ke ubun-ubun. Kenapa kau membawaku keluar? Aku masih ingin melihat Kirana, ucap Daniel kesal pada Bima. Kau tahu kan kalau Bara sedang marah bagaimana? Kau mau dihajar olehnya. Baiklah ayo kita masuk lagi. Bima membawa Daniel untuk masuk ke dalam ruangan Bara lagi tapi langsung dicegah. Baiklah aku pergi, lain kali aku akan datang lagi. Daniel berjalan menuju lift sambil menerima telepon dari seseorang. Bima heran saat tidak melihat Yanti, karena sejak ia masuk, Bima meninggalkan Yanti di depan pintu tapi sekarang sudah tidak ada. Bima memandang ruangan Bastian dan tersenyum. Pasti Yanti ada di sana. Malangnya nasibmu Bastian, dikejar-kejar wanita jadi-jadian. Ih, ngeri. Bima merasa geli mengingat Yanti yang mendekati Bastian. Kirana, ayo kita menikah. Aku tidak ingin ada pria lain yang mendekatimu. Hanya aku yang boleh ada di sampingmu, ucap Bara sambil melihat Kirana yang sedang membereskan bekas makan mereka tadi. Tuan, aku belum kepikiran menikah, usiaku masih muda, aku juga masih ingin kuliah, karena dari dulu aku ingin sekolah lagi seperti orang-orang. Kirana selalu ingin seperti Naomi yang bisa kuliah, hidup yang berkecukupan dan selalu disayang orang tuanya. Memang usia Naomi beberapa tahun lebih tua dari Kirana. Tapi tingkah Naomi masih seperti remaja, makanya mereka berdua cocok. Itu mudah bagiku Kirana, kau bisa kuliah setelah menikah, dan aku akan membiayai semua keperluanmu tanpa terkecuali. Kau akan hidup bahagia bersamaku, ucap Bara mendekati Kirana dan memegang tangannya. Kirana melihat mata Bara yang memancarkan ketulusan, membuat Kirana terbuai. Tuan, beri aku waktu sedikit lagi, ucap Kirana sambil mengelus lembut tangan Bara. Sentuhan itu membuat Bara mabuk kepayang. Bara langsung memeluk Kirana dan menciumnya dengan nafsu. Tuan, pelan-pelan, ucap Kirana di sela ciumannya. Bastian yang akan masuk langsung diurungkannya, setelah mendengar suara Kirana, karena pintu ruangan yang tidak tertutup rapat. Ada apa dengan mukamu itu Bas? Ucap Bima saat melihat wajah Bastian yang merah. Pasti dia melihat bos yang sedang berciuman, ucap Yanti tanpa dosa. Setelah mengganggu Bastian di ruangannya, kini ia beranjak ke meja Bima, karena ia hampir saja dihajar oleh Bastian. Memang kau pernah melihatnya? Tanya Bima. Tidak, tapi aku tahu wanita dan pria kalau bertemu, mereka pasti akan melepaskan hasratnya, betul kan Babang Tian? Yanti tersenyum memandang Bastian. Hih. Bastian merasa jijik membayangkan jika ia yang berciuman dengan Yanti. Ia lebih baik mati daripada harus melakukannya dengan Yanti si wanita jadi-jadian. Hahaha, Bima tertawa melihat muka Bastian. Di depan perusahaan seorang wanita memakai masker di wajah, dengan memegang sesuatu di tangannya. Ia sudah bersiap menunggu seseorang datang. Bab 62. Bima menunggu lama di depan pintu ruangan, karena ia ingin memberikan map berisi hasil persentase penjualan produk baru mereka yang tiba-tiba langsung melejit dalam beberapa hari. Kenapa lama sekali? Apa yang mereka lakukan di dalam? Ucap Bima yang mondar-mandir di depan pintu ruangan. Buka saja pintunya,
dan langsung masuk, ucap Yanti. Kau ingin aku mati muda? Ucap Bima yang tahu pasti Bara akan marah padanya. Aku akan membantumu. Yanti berdiri dari duduknya dan langsung menuju pintu ruangan Bara. Dor dor dor. Yanti menggedor pintu ruangan Bara kemudian langsung berlari menuju lift meninggalkan Bima sendirian. Yanto. Kurang ajar ke wanita jadi-jadian, Bima menggeram kesal dengan Yanti. Apalagi ia melihat Bara membuka pintu ruangannya dengan tampilan berantakan. Hehehe, jangan marah dulu, aku hanya ingin memberikan ini untukmu. Bima menaruh map itu di tangan Bara kemudian berlari menuju meja kerjanya dan berpura-pura sibuk. Bara langsung membawa map itu ke atas meja kemudian menutup pintunya lagi. Tuan, aku akan pulang dulu, ucap Kirana beranjak berdiri. Ia juga sama berantakannya dengan Bara, karena mereka terus berciuman tanpa henti di atas sofa. Tapi Bara sekarang sudah bisa mengendalikan H4 seratnya, jadi tidak sampai kebablasan. Aku akan mengantarmu pulang, ucap Bara sambil mentigaluk Kirana. Ia masih tidak ingin jauh dari Kirana. Tidak, aku bersama Bang Yanti saja, ucap Kirana. Karena memang hari ini Bara banyak mengabaikan pekerjaannya, mungkin setelah ini ia akan sibuk. Jadi ia membiarkan Kirana pulang. Baiklah, hati-hati di jalan, kalau ada apa-apa segera hubungi aku, Bara mengecup kening Kirana. Perlakuan Bara membuat Kirana nyaman. Kirana mengangguk dan langsung keluar dari ruangan tapi sebelum itu, Bara sudah merapikan rambut dan pakaian Kirana yang terlihat berantakan. Cuma tanda merah di L3 hernya yang tidak bisa ditutupi. Bara tersenyum melihat Kirana berjalan pergi dari ruangannya, baru kali ini ia merasakan jatuh cinta, setiap bertemu Kirana, hatinya selalu berbunga-bunga. Kirana celingukan mencari Yanti yang tidak ada di tempat. Kau mencari Yanto. Sepertinya dia turun ke lantai bawah, ucap Bima. Ah baiklah Tuan Bima, saya pulang dulu, Kirana berjalan menuju lift. Bima tersenyum melihat her Kirana yang penuh dengan tanda merah. Ternyata Bara ganas juga, kapan aku punya kekasih seperti Bara. Biar aku bisa cipi perempuan, Bima tertawa sendiri setelah bergumam. Kirana berjalan di lobi menuju parkiran perusahaan di mana mobil Pak Eko berada. Hei perempuan jalang, tiba-tiba seorang wanita bermasker datang dari balik mobil dan langsung menyiram air keras ke muka Kirana tapi untung Kirana cepat menangkis dengan lengannya, jadi wajahnya tidak kena. Ah, Kirana menjerit kesakitan, membuat semua orang di sana terkejut melihatnya. Perempuan itu langsung berlari menuju mobilnya dan pergi meninggalkan Kirana. Yanti yang sedang nongkrong di dekat pos satpam, segera mendatangi kerumunan orang-orang tersebut. Ia terkejut saat melihat Kirana yang terduduk di lantai dengan lengan yang memerah. Kirana, Yanti langsung membopong Kirana masuk ke dalam mobil dan membawanya menuju rumah sakit. Mau tak mau Yanti menghubungi Bara, ia sudah tahu konsekuensi apa yang akan ia terima kalau Bara melihat kondisi Kirana seperti ini. Panas, Bang Yanti ini sakit sekali, Kirana meringis sambil mengeluarkan air matanya menahan pedih di lengannya. Bertahanlah Kirana, ucap Yanti yang terlihat cemas. Karena nyawanya sedang di ujung tanduk. Bara mengeraskan rahang sambil mengepalkan tangannya saat menerima telepon dari Yanti mengenai kejadian yang menimpa Kirana. Bara langsung berlari dari ruangannya menuju ke rumah sakit. Bima yang heran melihat muka Bara yang terlihat cemas segera mengikutinya, takut terjadi apa-apa pada sahabatnya itu. Bastian yang heran melihat dua orang yang sedang berlari pun segera mengikutinya, tapi terlambat,
mereka berdua telah hilang. Saat Bastian akan masuk ke dalam perusahaan lagi, tiba-tiba ia mendengar resepsionis yang sedang bercerita. Model baru di perusahaan ini, yang CEO kita mengakuinya sebagai kekasih tadi disiram air keras oleh seorang wanita yang memakai penutup wajah. Kasihan sekali melihatnya, dan pelakunya langsung kabur entah kemana, ucap resepsionis. Kau melihatnya? Ucap resepsionis 2. Tidak, aku hanya mendengar dari satpam kantor yang melihat kejadiannya tadi, ucap resepsionis 1. Bastian yang mendengarnya langsung cemas, pasti wanita itu adalah Kirana. Ia langsung bergegas pergi, pasti tuannya itu sedang menuju ke rumah sakit, ia akan menghubungi Bima untuk menanyakan rumah sakit mana. Di rumah sakit, Kirana sedang ditangani dokter sedangkan Yanti sedang menunggu di depan ruangannya. Bara telah sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruangan yang telah diberitahu Yanti. Bos, Yanti menundukkan kepalanya tidak berani menatap Bara. Buk. Bara langsung memukul wajah Yanti, tidak hanya di situ, Bara langsung menghajar Yanti hingga babak belur. Yanti yang memang merasa bersalah hanya diam saja menerima pukulan Bara. Bima yang baru sampai langsung melerai mereka. Bara, hentikan, kau lihat keadaan Kirana, biar aku yang mengurus dia, ucap Bima menenangkan Bara. Mendengar ucapan Bima, Bara langsung berjalan masuk, di dalam ia melihat lengan Kirana yang sedang diperban. Kirana, Bara langsung berlari memeluk Kirana. Tuan, sakit. Kirana meringis saat Bara tiba-tiba memeluknya, dan mengenai lukanya. Maaf Tuan, kami sedang mengobati pasien, Anda bisa menunggunya di luar, ucap dokter itu sambil menunjuk pintu keluar. Tapi Bara tak bergeming, ia menatap tajam dokter itu. Membuat para dokter di sana ketakutan dengan tatapan tajam Bara, yang bagaikan singa kelaparan. Baiklah Tuan, Anda bisa menemaninya di sini, dokter itu pasrah dengan kehadiran Bara di sana. Ia takut dengan tatapan Bara yang seakan ingin mengulitinya. Kalian lakukan apapun untuk kesembuhannya, aku tidak ingin ada cacat di kulitnya, ucap Bara sambil menatap Kirana yang meringis menahan sakit di lengannya. Lukanya cukup parah, ini akan membekas di kulitnya, kalau ingin kulitnya seperti sedia kala harus dilakukan operasi plastik, tapi itu harus menunggu lukanya sembuh dulu, ucap dokter itu menatap Bara. Terserah, aku hanya ingin lukanya harus cepat sembuh, lakukan cara apapun untuknya, Bara mengelus punggung Kirana, agar ia merasa nyaman. Baiklah Tuan, kami permisi, 3 orang dokter itu segera pergi dari ruangan. Apa kau tahu siapa pria itu? Bisik dokter satu ke dokter yang lainnya. Aku tidak tahu siapa dia, ucap dokter itu. Astaga, kau tidak tahu dia itu CEO perusahaan BR Company, orang nomor 1 di negara ini. Bahkan ia terkenal kejam dalam berbisnis, ucap dokter satu, membuat dokter yang lainnya terkejut. Pantas saja, tatapannya begitu mengintimidasi, untung saja aku tidak menyinggungnya tadi, ucap dokter lainnya sambil berjalan menuju ruangannya.